Halo, selamat siang pemirsa. Putri sulung Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mendeklarasikan diri mendukung pasangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Lalu sejauh mana suara pendukung Yeni Wahid ini akan berpengaruh pada pasangan Ganjar Mahfud? Saya Syira Safira akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam program Kabar Pemilu. Setelah maju menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, status Gibran Raka Buming Raka di PDI Perjuangan masih belum jelas. Internal PDI Perjuangan yang awalnya bersikap mengancam dengan tegas, belakangan seolah enggan memecat wali kota Solo ini dari PDI Perjuangan. Gibran Raka Buming Raka akhirnya resmi menjadi calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Meski berbeda pilihan dengan PDI Perjuangan, putra sulung Presiden Joko Widodo ini ternyata masih belum dipecat dari partai. Sempat diancam akan dipecat, belakangan Ketua DPP PDIP Puan Maharani justru seolah tidak mempermasalahkan status Gibran di PDIP. Dia bahkan mengaku bahwa Gibran berkomunikasi dengannya dan resmi berpamitan untuk maju menjadi cawapres. Bener, udah ketemu ngobrol-ngobrol, banyak hal yang kita bicarakan dan ya udah nggak masalah. Mas Gibran pamit ingin menjadi cawapres dari Mas Prabowo. Nggak ada samping, Mbak. Pamit dalam tanda kutipnya mengembalikan KTA? Nggak ada memberikan KTA, nggak ada lain-lain, hanya pamit untuk menjadi cawapres Mas Prabowo. Kan kayak saya juga sampai saat ini kan nggak melihat Mas Gibran bergabung ke partai mana, karena kan hanya menjadi cawapres, tapi nggak pakai baju kuning, nggak pakai baju biru, nggak pakai baju apa. Tapi kan tadi bajunya baju biru muda koalisi kan, jadi ya seperti itu. Sikap lebih tegas justru ditunjukkan oleh kader-kader PDIP yang mendesak Gibran mundur dari partai. Maka ketika Mas Gibran mengambil pilihan lain, yaitu mencalonkan dirinya sebagai calon wakil presiden, bertentangan dengan garis keputusan politik partai, maka dengan sendirinya dia tak keluar dari aturan main kepartaian itu. Maka setelah dia mengambil sikap keluar dari aturan resmi partai, yang tersisa dari Mas Gibran itu adalah sebuah etika politik. Harusnya dia mengundurkan diri secara resmi ketika dia mengambil keputusan politik keluar dari keputusan PDI Perjuangan melalui hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati. Sementara Gibran sendiri justru enggan untuk mengkonfirmasi statusnya di PDIP. Berarti secara otomatis memang sudah keluar ya, Mas? Saya ngikut aja. Kalau Pak Komarudin berstatus. Mas, hasil pertemuan dengan Mbak Puan kemarin apa, Mas, yang materi pembicaraan? Sudah saya beritahu berkali-kali. Dari minggu lalu ada Pak Arsyad juga. Sudah jelas semua. Statementnya Mbak Puan juga sudah jelas. Tidak perlu saya ulang-ulang lagi. Setelah resmi mendaftar ke KPU dan melakukan tes kesehatan, hari ini Gibran kembali ke Solo dan sudah mulai bertugas kembali sebagai wali kota. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, 3 pasangan bakal capres-cawapres telah menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Hasil pemeriksaan kesehatan tersebut akan diserahkan langsung dan akan diumumkan hari ini oleh Komisi Pemilihan Umum. Pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada hari Sabtu lalu. Anies dan Muhaimin tiba di rumah sakit sekitar pukul 7 pagi dan menyelesaikan tes kesehatan sekitar pukul 4 sore. Pemeriksaan kesehatan berlangsung selama 8 hingga 9 jam. Sementara pasangan bakal capres dan cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Gatot Subroto pada Minggu pagi.
Pasangan calon Ganjar Mahfud menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan keduanya sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penggunaan narkoba sebagai syarat mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres di pemilu 2024. Setelah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Gatot Subroto, Jakarta. Jumat ini KPU akan mengumumkan hasil tes kesehatan ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah mendaftar ke KPU. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan hasil tes kesehatan pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden pada Jumat siang ini. Pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka telah selesai mengikuti rangkaian tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto. Pengumuman hasil tes kesehatan akan disampaikan usai KPU mendapat hasil tes dari tim pemeriksaan kesehatan RSPAD Gatot Subroto. Bagaimana informasi terbaru dari KPU? Ada rekan kami Yohana Gabriela yang akan mengabarkan langsung dari kantor KPU. Yohana, bagaimana dengan persiapan menjelang pengumuman hasil tes kesehatan tiga pasangan baca pres dan bacawa pres? Ya, Syira dan pemirsa, hari ini KPU atau Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan hasil tes kesehatan dari baca pres, bacawa pres yang diselenggarakan pada nantinya hari ini 27 Oktober 2023, di mana saat ini persiapan memang dilakukan. Agendanya memang pada pukul 14 waktu Indonesia Barat dari pihak RSPAD akan bertemu dengan pihak KPU, tetapi tadi memang sedikit ngaret, tapi saat ini dari pihak RSPAD sudah tiba di kantor di gedung KPU yang kini tengah berada di ruang transit yang nantinya ini akan diumumkan kepada publik atau kepada media mengenai hasil tes tersebut. Kami berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ini pihak RSPAD kemungkinan menyerahkan kepada KPU saja, nanti dari pihak KPU yang akan mengumumkan hasilnya. Tetapi kami masih akan mencoba mengkonfirmasi kembali karena hingga saat ini dari pihak RSPAD dan Komisioner KPU masih belum juga keluar dari ruang transit untuk mempublikasikan bagaimana hasil tes kesehatan dari baca pres, bacawa pres yang akan diumumkan pada hari ini juga. Tetapi berdasarkan peraturan dari KPU, pemirsa, diketahui memang untuk pengumuman ini tidak akan dijelaskan secara detail atau hasil tes kesehatannya ini. Karena kalau kita lihat banyak sekali rangkaian tes kesehatan yang telah dilakukan selama 8-10 jam yang dilakukan oleh baca pres, bacawa pres, dan ada beberapa dan atau bisa dikatakan ini cukup banyak rangkaiannya, seperti contohnya adalah dari tes psikotes, lalu juga dari tes fisik, USG dan segala macam, tapi ini tidak akan dijelaskan secara rinci bagaimana hasil dari mereka. Untuk itu saat ini kami masih tengah menunggu hasil dari tes kesehatan baca pres, bacawa pres. Sira kami kembalikan kepada Anda di studio. Yohana Gabriela, informasi langsung dari KPU. Tentu kita akan kembali ke KPU jika sudah ada pengumuman yang akan disampaikan secara resmi. Pemirsa, Yeni Wahid, putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, akhirnya mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Deklarasi dukungan ini dilakukan di Hotel Borobudur, Jakarta yang dihadiri oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, dan Wakil Ketua Andika Perkasa. Yeni Wahid mengatakan di antara ketiga pasangan calon yang sudah mendaftar, Mahfud MD merupakan sosok yang paling dekat dengan keluarga Gus Dur. Selain seorang NU, Mahfud juga dinilai sebagai tokoh yang dimajukan Gus Dur untuk penegakan hukum di Indonesia.
Kami melihat Pak Mahfud MD merupakan sosok yang dibawa Gus Dur untuk menegakkan hukum di Indonesia. Konsistensi Mahfud MD dalam hal ini telah teruji. Mahfud juga merupakan sosok yang memperjuangkan pluralisme sebagaimana garis perjuangan Gus Dur selama ini. Ia teguh menyuarakan itu dari masa ke masa. Karena kedekatan rasa tersebut, kedekatan hati kami tersebut, maka kami, barisan para kader Gus Dur, menyatakan untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Informasi mengenai deklarasi dukungan Yeni Wahid terhadap Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD akan disampaikan oleh rekan kami Adi Mulya dari Hotel Borobudur. Adi. Ini kan deklarasi dari Mbak Yeni sendiri disambut hangat begitu oleh tim. Ya baik, selamat siang Sira Safira dan juga pemirsa. Memang kali ini kami telah berada di Hotel Borobudur dan inti dari pembicaraan kali ini memang Yeni Wahid secara resmi mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Di awal sempat pertama kali kemudian Yeni Wahid menyampaikan sambutan dan pidatonya di mana ia menegaskan jika pemilihan presiden ke depannya adalah sesuatu yang demokratis dan harus dipikirkan dengan pertimbangan yang matang. Secara matang kemudian Yeni Wahid menyatakan proses atau keputusan ia untuk memilih Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD penuh pertimbangan yang matang, terlebih memang Ganjar Pranowo, Mahfud MD maksud kami memiliki kedekatan dengan almarhum Gus Dur bahkan ketika Gus Dur masih hidup. Nah, untuk kemudian dari Andika Prakasa pun melakukan sambutan yang intinya menyambut penuh Yeni Wahid dalam dukungannya terhadap Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Setali tiga uang dengan Andika Prakasa, kemudian sambutan dilanjut dengan Arsyad Rashid dan juga Haritanu yang menyampaikan perasaannya yang bahagia ketika Yeni Wahid bergabung dengan tim pemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Untuk saat ini memang kondisinya pembicaraan ini masih berlangsung dan kami akan terus mengupdate info-info selanjutnya mengenai proses keputusan dari Yeni Wahid, anak almarhum Gus Dur, dalam kali ini mendukung pemilihan presiden dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Untuk sementara demikian, Sira Safira, kami kembalikan kepada Anda di studio. Din Syamsuddin bertemu dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Saiku di kantor DPP PKS Jakarta Selatan. Kedatangan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah tersebut disinyalir membahas mengenai masuknya Din Syamsuddin ke dalam tim pemenangan Anies Muhaimin. Silakan dari PKS. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mendatangi kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Din Syamsuddin memberikan sejumlah masukan kepada PKS menyongsong Pilpres 2024. Ia juga turut mengapresiasi PKS karena sudah mendukung pasangan bakal Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Menurutnya PKS sudah tepat memilih pasangan Anies dan Cak Imin di Pilpres 2024. Sebab keduanya merupakan figur yang masih muda dan memiliki wawasan luas. Kami juga menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh. Sekali lagi dukungan penuh atas ijtihad politik Partai Keadilan Sejahtera untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah kita kenal, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Amin. Amin. Sementara itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Saiku mengusulkan nama mantan Ketua Pengurus PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menjadi bagian dari tim pemenangan nasional Anies Cak Imin atau Timnas Amin. Kaitan dengan tadi, tentu dengan pengalaman ya, Pak Din Syamsuddin dan wawasan yang luas beliau, kita sangat berharap bahwa beliau juga akan bisa memperkuat tim pemenangan pasangan Amin, sehingga nanti insya Allah kita juga akan mengusulkan beliau dalam tim pemenangan. Saya kira itu. Selain mengunjungi DPP PKS, Din Syamsuddin akan bersilaturahmi ke partai politik lain yang tergabung dalam koalisi perubahan yang sudah mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan.
Berbagai manuver dilakukan oleh para relawan untuk mendukung calon presiden pilihannya. Di sejumlah daerah, para relawan terus mensosialisasikan sosok pilihannya kepada masyarakat. Dewan Pimpinan Daerah Milianis Kota Makassar menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan zikir bersama di Sekretariat Milianis Makassar. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan silaturahmi antar sesama relawan dan masyarakat. Ketua DPD Milianis Kota Makassar mengatakan acara ini juga menjadi ajang membangun konsolidasi relawan untuk memenangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, khususnya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Haji Mahfud menjadi presiden dan wakil presiden 2024. Puluhan sopir angkot atau angkutan umum di Provinsi Banten beramai-ramai mendatangi posko relawan Ganjar di Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Kedatangan mereka untuk mendeklarasikan diri mendukung pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD di pemilihan Presiden 2024. Selain deklarasi sebagai bentuk dukungan penuh, para sopir juga memasang stiker bergambar Ganjar Mahfud di kaca belakang mobil angkot secara serentak. Gua baru beres wawancara. Hari ini saya sapa seperti apa itu finalisasi. Setelah mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Partai Golkar melalui Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu menargetkan suara dukungan bagi Capres Cawapres melalui Partai Golkar sebesar 7 hingga 10%. Usai melakukan rapat internal secara tertutup selama 2 jam, tim Bapilu Partai Golkar langsung bergerak cepat untuk memenangkan pasangan bakal calon presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Selain target di Pilpres, Partai Golkar sendiri menargetkan perolehan suara mencapai 20% dalam pemilihan legislatif atau 120 kursi parlemen DPR RI. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, demi menjaga kenyamanan pemilu 2024 mendatang, Kementerian Kominfo mengusung kampanye Awas Hoax Pemilu 2024. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2022 kemarin terdapat 10 hoax mengenai pemilu. Namun sepanjang Januari 2023 hingga 25 Oktober 2023 sudah ditemukan sebanyak 98 isu hoax. Budi Ari juga menyampaikan berita hoax seperti ini dapat ditemukan di berbagai media sosial. Dan yang paling banyak adalah di platform media sosial Facebook. Untuk mengurangi konten-konten hoax, Kominfo sudah berkoordinasi dengan Meta yang menjadi perusahaan pengelola Facebook. Kenapa Facebook paling banyak? Dia paling banyak penggunanya di Indonesia. Harus kita terus sama-sama melawan hoaks dengan memeriksa informasi yang diterima, tidak menyebarkan jika mengandung hoaks, dan tentu tidak membuat hoaks. Kami berharap kita bersama-sama bisa mewujudkan pemilu damai 2024. Kami kabarkan, Anda putuskan. Demikian kabar pemilu, mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.